diharapkan memakai masker dan juga face shield. Itu yang di dalam kresek itu adalah masing-masing siswa harus menggunakan face shield ketika belajar. Konnichiwa. Harmony Sensei ini ngajar di LPK di Ubud. LPK-nya namanya Dwi Payana Cipta Karya. Oke. Baik. Sekarang saya ingin wawancara Harmony Sensei dulu untuk bertanya sesuatu hal. Oke. Harmony Sensei, sorry. Kebiasaan. Oke. Harmony Sensei, berapa lama sih sudah ngajar di LPK ini? Sudah berapa lama ya? Dari 2013 ya, dari 2013 ya. Udah lama juga ya. Lama ya. Tahun 2020. Oke. Ya. Sebelum di sini ngajar di mana, Mbak? Sebelum di sini di SMK Negeri Denpasar, kemudian di IPBI. Ya. Gimana ngajar anak-anak di sini? Ya memang beda sekali ya dengan anak-anak SMA maupun anak-anak kuliahan. Di sini benar-benar dididik dan dikasih ilmu benar-benar untuk persiapan menuju ke Jepang. Jadi mereka benar-benar fokus kalau di sini belajar. Tidak ada main-main ya. Ya karena memang tujuan mereka ya untuk ke Jepang. Jadi fokus belajar bahasa Jepang. Ya, di samping belajar bahasa Jepang juga sikap kemudian budaya juga dididik di sini. Oh, budaya juga. Oke. Oke. Saya mau nanya nih, sebelum berangkat mereka ini apa aja sih persiapannya? Sebelum berangkat ke Jepang. Sebelum berangkat ke Jepang. Ya tentunya mereka harus mengenal huruf dulu. Hiragana, katakana, kemudian sedikit kanji dasar. Itu yang pertama sekali yang harus mereka pahami dan kuasai. Nah kemudian untuk bumpo, kaiwa, kemudian renshu dan seterusnya kita berpedoman pada buku Minano Nihongo Ichi dan Mi. Jadi kita fokus di sana belajarnya dari sana. Berarti menggunakan Minano Nihongo ya? Iya. Saudara. Oke, untuk ya anak-anak itu diinterview dari perusahaan Jepangnya langsung? Iya. Untuk pemilihan Kumihai perusahaan di Jepang biasanya langsung dari perusahaannya sendiri mewawancarai ke sini. Biasanya via video call atau wawancara langsung via telepon ya. Ya. Itu anak-anaknya sudah kan pakai bahasa Jepang ya, dari Jepangnya. Kemudian anak-anaknya sudah paham atau ada yang menerjemahkan di sana? Biasanya ya ada yang menerjemahkan. Kitanya dalam bahasa Indonesia, kemudian langsung ditranslate, ada seseorang yang mentranslate ke perusahaan Jepangnya, atau dari Kumihai sendiri, perusahaan Jepangnya sendiri yang bertanya langsung ke salon magang, kalau KSUC-nya dengan bahasa Jepang yang sederhana gitu ya. Tetapi tetap akan didampingi oleh translatornya. Oh, tetap didampingi. Oke, berarti apa aja sih yang diajarkan ya sebelum itu selain bahasanya, kemudian budayanya budaya apa aja mungkin diajarkan di sana, sikapnya bagaimana seharusnya. Oke, ya baik. Di Payana Cipta Karya sendiri LPK ini sangat-sangat menanamkan disiplin ya, terutama sikap, kemudian penampilan juga, baik dari segi berpakaian, kemudian sikap ketika memberikan salam kepada guru atau orang lain seperti apa, giginya seperti apa. Di sini sangat-sangat ditekankan sekali ya, terutama dari Pak Made sendiri sangat menekankan mereka untuk disiplin waktu. Tidak boleh ada yang bolos tanpa keterangan. Jadi seperti itu ditanamkan di sini. Oke, berarti nggak ada yang murid di sini itu yang leha-leha gitu ya? Tidak ada. Tidak ada. Luar biasa ya.
So, jadi mereka nanti kerjanya di sana itu kerja apa aja kira-kira mahasiswanya? Oke, baik, di sini lebih pada kerja perusahaan di sana adalah di perusahaan peternakan, kemudian gemba bangunan, kemudian di perakitan bangunan, kemudian di perkebunan, di sayur terutamanya banyak yang terjadi bagian pertanian di sayur ya. Berapa lama mereka? Kontraknya adalah 3 tahun ya Ibu, kemudian kontraknya 3 tahun, kemudian akan diperpanjang lagi 2 tahun, jadi total ada 5 tahun. Kalau misalnya mereka kerjanya bagus di sana, maka Kumiai akan menawarkan kerja lebih, atau maksudnya di extend, diperpanjang lagi kontraknya 2 tahun lagi. 2 tahun lagi. Ya. Setelah dia diperpanjang 2 tahun lagi, apa ada kemungkinan misalnya nih perusahaan sana seneng sama si A, ya. kemudian sudah diperpanjang sudah 5 tahun dia di sana nih. Kemudian dia mau ngambil orang itu benar-benar kerja di sana tetap, bisa nggak? Kemungkinannya bisa Bu ya, kemungkinannya bisa. Masih ada kemungkinan untuk melanjutkan kerja di sana ya. Nah di sini sebenarnya bukan pekerja ya, 3 tahun itu adalah magang. Magang di Jepang, kemudian diperpanjang lagi, mungkin setelah itu dilihat kinerjanya bagus, kemungkinan akan menjadi pekerja, bukan magang lagi. Oh gitu, oke. Jadi harus benar-benar tahan banting ya di sana ya. Karena dengar-dengar itu di Jepang tuh keras, benar nggak? Kemudian ada tes-tesnya nggak sebelum mereka masuk ke perusahaan, salah satu perusahaan itu? Iya. Nah selain ini di sini dibekali oleh bahasa Jepang dasar, bahasa Jepang umum, dan kemudian beberapa bahasa Jepang yang difokuskan misalnya di sektor gemba misalnya. Jadi kita berikan sedikit pengetahuan tentang kosakata gemba atau pola kalimat yang berhubungan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan di gemba. Nah kemudian setelah mereka pergi ke Jepang, sebelum masuk ke masing-masing kaisa, masing-masing perusahaan, mereka akan tetap di training dulu di center seperti itu ya. Jadi mereka di training semuanya berdasarkan masing-masing perusahaan yang akan mereka tempati. Misalnya di perusahaan sayur, mereka akan difokuskan, digembleng di bagian sayur, baik dari SOP-nya seperti apa, kemudian tekniknya seperti apa, bahasa yang dipakai seperti apa. Jadi fokus di gemba, di center. Nah setelah siap mungkin beberapa bulan baru nanti penyanyi akan menjemput ditempatkan di masing-masing perusahaan yang sudah ditentukan. Oh, jadi sebelum mereka siap kerja, siap magang, mereka di di training dulu gitu ya. Gitu ya. Di training itu dapat skillnya aja atau ada lagi tambahan belajar lagi dia di Jepang? Iya, lebih fokus sih kepada dunia kerja yang akan mereka dapatkan, yang akan mereka lalui nanti di sana gitu ya. Lebih fokus ke situ, baik dari bahasa Jepangnya, kemudian seperti apa ketentuan mereka yang lebih dasar kompeten di sana. Nah, terima kasih Sensei. Oke, mungkin adik-adik yang mau magang ingin tahu kemudian apa aja sih yang diperlukan gitu. Mungkin ada pesan buat adik-adik yang mau magang ke Jepang, dipersilahkan. Oke, baik adik-adik yang sangat-sangat tertarik untuk magang ke Jepang sebagai Kensuke ya, mohon dari sekarang belajar yang semangat lagi bahasa Jepangnya. Yang pertama, kuasai dulu hurufnya ya, hiragana dan katakana. Kemudian sikap, tanamkan sikap disiplin, terutama dari segi waktu. Itu karena sangat-sangat berpengaruh nanti di Jepang ya. Itu saja saya kira. Itu saja. Pelajari bahasanya aja, dan yang penting bahasanya ya, bahasa dan budayanya tentunya ya, supaya bisa bertahan di sana. Oke. Hai, terima kasih untuk Sensei. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Hai. Oke, semoga yang nonton ini nanti lebih semangat lagi untuk ke Jepang ya. Apapun itu profesinya, kalau memang mau kerja di Jepang atau magang di Jepang itu harus bisa bahasanya. Ya, benar. Bahasanya, mendengarkannya agak sedikit susah mungkin. Karena orang Jepang asli yang ngomong dengan orang yang kita belajar di sini itu kan berbeda gitu. Kadang ada yang kagok gitu kan. Aduh, apa dibilang gitu kan. Saya gitu, jadi lebih difokuskan ke bahasanya. Jadi intinya seperti
seperti itu ya Sensei ya. Oke Sensei,